Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alifah Hairani, Yashir Syahrija, Durin Nafiatin, dan Rohmatul Hasanah. Kami di sini akan membahas mengenai pengertian korelasional. Nah, pengertian korelasional adalah jenis penelitian non-eksperimental, di mana peneliti mengukur dua variabel dan menilai hubungan statistik, yaitu korelasi di antara kedua variabel tersebut. Dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel yang asing. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama yaitu penelitian korelasional cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tidak bisa diteliti dengan metode eksperimental atau tidak bisa dimanipulasi. Nah, yang kedua itu ada penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling berhubungan secara serentak dalam keadaan realistik. Nah, yang ketiga itu ada output dari penelitian korelasional ialah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidaknya saling hubungan tersebut. Nah, yang keempat itu ada penelitian korelasional dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Nah, yang kelima ini ada kelebihan penelitian korelasional, diantaranya yaitu mampu untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersamaan atau simultan. Nah, yang selanjutnya itu bisa memberikan informasi tentang derajat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dasar penelitian korelasional. Di dalam pembahasan kali ini saya sudah memberikan 4 bagian di mana proses-proses ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pemilihan masalah, yang kedua adalah sampel dan pemilihan instrumen, yang ketiga adalah desain dan prosedur, dan yang keempat terakhir adalah analisis data dan interpretasi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Pemilihan masalah. Studi korelasional atau penelitian korelasional ini harus sesuai dengan variabel-variabel yang dinyatakan dengan hipotesis. Atau dikatakan lain, variabel yang dilibatkan harus diselesaikan menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Dengan kata lain, hubungan antara variabel tersebut harus diselidiki dan didukung oleh teori atau diturunkan langsung melalui pengalaman-pengalaman. Yang kedua adalah sampel. Nah, sampel di sini untuk studi korelasional dipilih menggunakan metode sampling yang dapat diterima dan 30 subjek dipandang sebagai ukuran sampel minimal yang dapat diterima. Artinya adalah pemilihan sampel untuk penelitian korelasional atau studi korelasional ini harus ada batasannya. Sudah diaturan adalah 30 subjek. Nah, jika lebih dari 30 subjek itu sangat baik. Namun, jika di bawah 30 subjek itu tidak akan diterima. Desain dan prosedur dalam penelitian korelasional tidaklah rumit. Nah, karena dia hanya 2 atau lebih skor yang dapat diterima. Setiap jumlah sampel yang dipilih, 1 skor untuk variabel yang sesuai dengan teori dan 1 skor berpisah kemudian dikorelasikan. 1 skor lainnya ini sesuai dengan pengalaman variabel. Seperti itu. Analisis data dan interpretasi. Bila 2 variabel dikorelasikan, hasilnya adalah koefisien korelasi. Suatu koefisien korelasi angkanya akan desimal antara 0,00 dan plus 1,00 atau min 0,00. Nah, untuk interpretasi sendiri itu adalah sudut pandang dari suatu koefisien yang tergantung pada bagaimana ia akan digunakan. Dengan kata lain, seberapa besar ia
perlukan agar bermanfaat tergantung pada tujuan perhitungan dalam studi yang dirancang untuk menyelidiki atau hubungan yang dihipotesiskan. Kemudian ada studi hubungan, studi prediksi, korelasi, dan kuasalitas manfaat penggunaan metode korelasional. Nah, untuk studi hubungan dilakukan dalam suatu usaha memperoleh pemahaman faktor-faktor atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks seperti hasil belajar akademik, motivasi, dan konsep diri. Kemudian ada studi prediksi. Jika dua variabel mempunyai hubungan yang signifikan, skor pada satu variabel dapat digunakan untuk memprediksikan skor pada variabel yang lain. Korelasi dan kuasalitas. Penelitian korelasional mengacu pada studi yang mengungkapkan hubungan antar variabel melalui penggunaan statistik korelasional kuadrat dan dari koefisien korelasi menghasilkan varians yang dijelaskan. Manfaat penggunaan metode korelasional. Metode korelasional memungkinkan para peneliti menganalisis hubungan antara sejumlah besar variabel dalam suatu studi tunggal. Selanjutnya ada korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Nah, kemudian ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi jamak. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Untuk analisis faktor, prosedur statistik ini mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Terus ada rancangan korelasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Terdapatnya dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Kemudian ada analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematika yang kompleks atau rumit untuk menentukan dinamik, seperti perubahan panjang waktu, jarak umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Untuk menentukan dinamik, seperti perubahan panjang waktu, jarak umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Selanjutnya, kesalahan dalam penelitian korelasional. Yang pertama, peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan sebab akibat. Yang kedua, peneliti bertumpu pada pendekatan sekali tembak. Yang ketiga, peneliti salah memilih statistik yang tidak tepat. Yang keempat, peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Yang kelima, peneliti tidak melakukan studi validitas silang. Yang keenam, peneliti menggunakan analisis jalur atau list rel tanpa peninjauan asumsi-asumsi atau teori. Yang ketujuh, peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal yang penting dalam perencanaan suatu analisis jalur. Yang kedelapan, peneliti salah tafsir terhadap signifikansi praktis atau statistik dalam suatu studi. Selanjutnya ada contoh penelitian korelasional. Nah, di sini akan disajikan contoh penelitian korelasional yang akan disajikan oleh penelitian disertasi yang dilakukan oleh Rusmini dalam bidang manajemen pendidikan pada tahun 2003.
Adapun masalah penelitiannya, yang pertama, apakah terdapat hubungan pengetahuan administrasi akademik dengan kualitas pelayanan karyawan? Yang kedua, apakah terdapat hubungan komunikasi interpersonal dengan kualitas pelayanan karyawan? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan kemampuan berpikir mekanik dengan pelayanan karyawan? Yang keempat, apakah terdapat hubungan pengetahuan administrasi akademik, komunikasi interpersonal, dan kemampuan berpikir mekanik? Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis jalur atau path analysis. Sama seperti penelitian sebelum-sebelumnya, dalam penelitian korelasi ini terdapat 6 jalur atau 6 cara, 6 tahapan. Yang pertama ada pemilihan judul, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian teoritis, yang keempat pengajuan hipotesis penelitian, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam hasil penelitian. Judul yang dipilih adalah memiliki 2 variabel. Satu variabel sebagai variabel koefisien, yang satunya lagi sebagai variabel yang sesuai dengan pengalaman. Judul dipilih dikarenakan sebagai tahapan awal dari penelitian. Judul dipilih dari masalah-masalah yang terjadi pada pengalaman-pengalaman masyarakat yang dapat diteliti. Rumusan masalah adalah penjabaran dari apa yang akan kita tanyakan, dari apa yang akan kita teliti. Oleh sebab itu penting sekali kita menerapkan yang namanya rumusan masalah. Tahapan ini tidak boleh dilewat. Kalau dilewat, maka penelitian tidak akan berlanjut karena kita tidak bisa mengklasifikasi atau men-breakdown dari masalah atau variabel yang sudah kita buat. Kajian teori itu berasal dari teori-teori ilmuwan atau pembahasan secara ideologi atau secara teoritis, diambil dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang memiliki hasil penelitian yang akurat. Pengajuan hipotesis penelitian diambil dari interpretasi atau hipotesis yang dimiliki oleh seorang peneliti, di mana mereka memiliki jawaban sementara untuk hasil dari pembahasan penelitian 2 variabel ini. Dalam metodologi penelitian ada yang kita harus ketahui. Yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian, yang ketiga adalah metode yang dipilih dalam penelitian ini, misalnya menggunakan model penelitian apa, lalu populasi dan sampel penelitian, yang terakhir adalah instrumen penelitian. Hasil dari penelitian adalah di mana pembahasan dari kesimpulan yang sudah kita kaitkan dengan hasil penelitian. Dari 2 variabel judul yang kita sudah miliki, lalu dianalisis sesuai dengan kajian teori yang sesuai dengan judulnya. Lalu ketiganya adalah hasil pembahasan dari penelitian, misalnya mewawancarai atau kuesioner dari sampel dan subjek yang telah kita pilih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 pembahasan tentang penelitian korelasional pamit undur diri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.